Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulali Irzal dengan NIM 22010750208 dari kelas pendidikan biologi A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi enzim, katabolisme dan anabolisme, dan juga respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi enzim. Enzim merupakan senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Apa sih biokatalisator itu? Bio itu artinya hidup, dan katalis artinya zat yang mempercepat reaksi. Jadi, bisa diartikan bahwa enzim merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu oksidoreduktase. Oksidoreduktase merupakan enzim yang berfungsi untuk mengkatalisasi reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya, enzim oksidase dan dehidrogenase. 2. Transferase. Transferase adalah enzim yang bekerja mentransfer suatu unsur ke unsur lain. Contohnya kinase. 3. Hidrolase. Hidrolase yaitu enzim yang berperan dalam proses pemecahan ikatan suatu molekul dengan bantuan air atau hidrolisis. Contohnya adalah amilase dan lipase. 4. Isomerase. Isomerase adalah enzim yang berperan dalam menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerasi dalam molekul. Contohnya adalah enzim isomerase dan mutase. 5. Liase. Liase merupakan enzim yang berperan dalam memindahkan dan menambahkan ikatan CN, CO, CC, dan CS dari substrat tanpa proses hidrolisis. Contohnya adalah piruvat dekarboksilase. 6. Ligase. Ligase adalah enzim yang berperan dalam penggabungan dua molekul melalui pemecahan ATP. Contohnya adalah sintetase. Mekanisme kerja enzim berdasarkan teori. Yang pertama, teori Luke and Kay. Berdasarkan teori gembok dan kunci ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Berdasarkan teori kecocokan terinduksi, ini kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama adalah suhu. Suhu, sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 400 derajat Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka efektivitas enzim cenderung akan melambat. Kondisi ini terjadi karena energi kinetik yang rendah, sehingga mereka bergerak lambat dan tidak sering bertabrak derajat kesamaan atau pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6-8. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. 3. Konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. 4. Konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. 5. Aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. 6. Inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Selanjutnya, materi tentang katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dan di akhir prosesnya dapat menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme merupakan proses menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks dan dalam prosesnya membutuhkan energi. Katabolisme pada makhluk hidup terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu glikolisis. Glikolisis yaitu proses pemecahan satu molekul glukosa atau C6 menjadi dua molekul asam piruvat atau C3 dengan menghasilkan 2 NADH dan 2 TP. Tahapan ini terjadi di sitoplasma. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu proses pemecahan dua molekul asam piruvat atau C3 menjadi dua molekul asetil CoA atau C2. Tahapan ini menghasilkan 2 NADH
serta melepaskan 2 CO2. Tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. 3. Siklus Krebs, disebut juga siklus asam sitrat. Tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Hasil akhir siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 2 TP, dan 4 CO2. 4 transfer elektron atau sistem sitokrom, yaitu reaksi pengubahan NADH dan FADH2 dari 3 proses sebelumnya menjadi ATP dan H2O di kristal mitokondria. Keterikatan antara katabolisme glukosa, protein, dan lemak. Protein dan lemak dapat digunakan sebagai penghasil energi pengganti di saat asupan karbohidrat dalam tubuh kurang. Namun, protein dan lemak akan melalui reaksi tertentu untuk dapat masuk ke dalam tahap yang sama dengan katabolisme karbohidrat. Sebaliknya, jika kadar karbohidrat berlebih, maka komponen karbohidrat akan diubah menjadi komponen lemak yang menjadi simpanan energi dalam tubuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.